350 tahun. Demikian pengajaran sejarah resmi negeri ini atas jejak penjajahan Belanda. Pada awalnya, bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah. Sama seperti bangsa-bangsa Eropa lain yang datang ke Nusantara, Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Indonesia yang terkenal. Kedatangan Angkatan Perang Belanda pada awalnya bertujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda VOC. Angkatan Perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa-bangsa di Nusantara. Maka berubahlah status Belanda dari berdagang menjadi penjajah. Peristiwa demi peristiwa terjadi, berabad-abad Belanda menindas dan mengeruk kekayaan Nusantara, meninggalkan luka sejarah yang tak bisa dilupakan. Kekayaan alam bumi pertiwi memang telah menyilaukan bangsa-bangsa Eropa sejak abad pertengahan. Mereka kemudian tergerak untuk melakukan penjajahan. Berbarengan dengan balutan kemajuan ilmu pengetahuan, penyebaran ajaran Tuhan, dan terutama untuk kemakmuran dan kekayaan. Penjelajahan bangsa Barat mencari rempah Nusantara melewati sekian kisah dan peristiwa. Mulai dari Columbus yang tersesat dan menemukan benua Amerika pada tahun 1493, sampai Francisco Serrao yang mendarat di Ternate pada tahun 1512. Di tahun yang sama, Spanyol juga tidak mau kalah. Mereka mendarat di bagian lain Kepulauan Maluku, yakni Tidore. Pertemuan mereka dengan tanah muasal rempah ini kemudian mengubah arah sejarah. Keserakahan menjadikan bangsa-bangsa Eropa tidak lebih dari penjajah. Penjajahan yang melupakan nilai-nilai peradaban, penjajahan yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Kedatangan Portugis dan Spanyol menjadi provokator yang memantik dan membakar perseteruan raja-raja penguasa wilayah di Kepulauan Maluku. Perang terjadi berulang kali di antara kedua bangsa Eropa dan masing-masing sekutu mereka. Setiap pihak melakukan segala siasat untuk menguasai hasil bumi Maluku. Salah satu cara yang digunakan untuk mempertahankan daerah kekuasaan itu adalah dengan membangun benteng. Kalamata, demikian nama benteng tinggalan Portugis ini. Dibangun tahun 1540, Benteng Kalamata atau Benteng Kayu Merah memiliki nama asli Santa Lucia. Benteng ini adalah penanda betapa kekuatan senjata dan kekerasan menjadi bagian tak terpisahkan
sejak mula pertama orang-orang Eropa menjejakkan kaki di Nusantara. Pada awalnya benteng Kalamata dibangun oleh Portugis sebagai benteng pertahanan dalam rangka perluasan daerah kekuasaan di Ternate dan menahan serangan Spanyol yang kala itu menguasai wilayah Tidore. Namun, setelah Portugis meninggalkan Ternate di tahun 1575, Spanyol menduduki benteng ini dan menjadikannya pos perdagangan rempah-rempah. Pada masa awal keberadaan Portugis dan Spanyol di Kepulauan Maluku, Belanda belum lagi memegang kunci penguasaan rempah Nusantara. Baru pada akhir abad 16, Belanda mulai melakukan ekspedisi ke perairan Nusantara. Ekspedisi armada Belanda berpedoman pada buku Itinerario Near Oost of the Portugese Indiën yang dikarang Jan Huygen van Linschoten. Jan Huygen van Linschoten adalah seorang pegawai yang bekerja pada maskapai perniagaan Portugis yang sempat bertugas di wilayah Indonesia Timur. 2 April tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi bangsa Belanda yang pertama kali menuju Nusantara. Bersama navigator Peter Dirk Zoon Keizer, Cornelis de Houtman memimpin 4 armada kapal dengan jumlah awak kapal sebanyak 248 orang. Jalur yang mereka lalui adalah pantai barat Afrika, Semenanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan mendarat di Banten pada Juni 1596. Namun Belanda mengalami kebuntuan karena berhadapan dengan Portugis dan penguasa Kesultanan Banten. Mereka kemudian beralih ke wilayah Sumatera dan Kalimantan dan terus berperang dengan Portugis dan Kesultanan Banten. Belanda dipaksa mundur karena banyak pasukan yang gugur karena peperangan dan wabah penyakit. 94 pasukan yang tersisa melakukan perjalanan ke wilayah timur Indonesia hingga menemukan Pulau Bali. Selama setahun, pasukan Houtman melakukan niaga di sekitar Pulau Bali. Februari 1597, mereka kembali ke Amsterdam membawa serta 245 kantong lada, 45 ton pala dan 30 bal bunga pala. Walaupun jumlah tersebut tak sebanding nyawa yang hilang, namun perjalanan Houtman dianggap berhasil lantaran menguntungkan perdagangan hingga bernilai 800.000 gulden. Keberhasilan ekspedisi Cornelis de Houtman mencapai kawasan Nusantara mendorong ekspedisi kapal dagang Belanda lainnya. Namun persaingan antara saudagar Belanda dalam memperebutkan rempah-rempah Nusantara memicu perseteruan dan perselisihan. Bukan saja dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, namun juga dengan sesama orang Belanda sendiri. Melihat perseteruan yang tak kondusif ini, akhirnya Belanda mendirikan VOC atau Persekutuan Dagang Asal Belanda. Mereka ini kemudian dikenal sebagai VOC Belanda. Dengan kekuatan armada dagang dan pasukannya, VOC kemudian tumbuh menjadi raksasa tak terkalahkan di Nusantara. Namun sesungguhnya, VOC tidak lain sekadar persekutuan dagang biasa. Sebagaimana tersurat dari namanya, Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang berarti Persekutuan Dagang Asal Belanda.
Company adalah penyebutan awam untuk VOC yang berdiri pada 20 Maret 1602. Kantor pusat VOC berada di Amsterdam, Belanda, dengan wilayah operasi dan kemudian memegang hak monopoli perdagangan di wilayah Hindia Timur, termasuk Nusantara. Bertemunya kepentingan modal kaum kapitalis, berkembangnya ilmu pengetahuan, dan semangat keagamaan menjadi pendorong utama bangsa-bangsa Eropa mencapai Nusantara. Namun demikian, jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, Nusantara telah lama menjadi kawasan kosmopolitan. Kerajaan-kerajaan dan masyarakat Nusantara terbiasa melakukan transaksi ekonomi dan interaksi sosial budaya antar bangsa, mulai dari Tionghoa, Arab, India, dan bangsa-bangsa Asia Tenggara lainnya. Catatan panjang peristiwa-peristiwa pahit persaingan politik mengajarkan para pedagang Eropa itu untuk membagi dan mengkapling-kaplingkan wilayah Nusantara untuk kepentingan masing-masing. Sementara interaksi mereka dengan penguasa dan masyarakat lokal juga menumbuhkan sikap oportunistik dan kemudian berkembang dengan rupa-rupa tipu muslihat dan siasat licik. Setelah VOC berdiri, para pedagang Belanda memiliki kekuatan besar untuk memaksa kehendak kepada penguasa dan masyarakat lokal Nusantara. Nusantara pada masa itu sesungguhnya bukanlah terra incognita yang tidak ada penguasanya. Kerajaan-kerajaan lokal ada di berbagai tempat dengan pemerintahan yang berdaulat di wilayah masing-masing. Sistem dagang dan tipu muslihat VOC yang merugikan itu tentu saja mendapat perlawanan. Perlawanan yang berujung kekalahan karena perpecahan dan adu domba Belanda terhadap kaum pribumi Nusantara. Menikmati kekayaan alam Indonesia selama ratusan tahun telah membuai bangsa Belanda. Hal ini yang membuat pemerintahan Hindia Belanda terus mengirimkan tentaranya agar dapat menguasai kekayaan Nusantara. Mereka terus menumpas perlawanan kaum pribumi dan menghalau bangsa-bangsa Eropa lain yang ada di bumi pertiwi. Pada tahun 1602, Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC untuk melindungi kekuatan dagangnya. Tahun 1669, VOC mengalami puncak kejayaannya. VOC menjadi perusahaan dagang terkaya di dunia. Namun akhir tahun 1799, VOC resmi dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Setelah VOC bangkrut, aset-aset VOC diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Bangkrutnya VOC nyatanya tidak mengurangi eksploitasi atas bumi Nusantara. Kolonialisasi bahkan kian lama semakin mengakar kuat. Sesudah VOC bubar, pemerintah Hindia Belanda menerapkan aturan tanam paksa atau kulturstelsel di Nusantara. Tanam paksa mewajibkan seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman komoditi ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda.
Wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stelsel pun tetap dikenakan pajak. Sementara warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian dan perkebunan pemerintah. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC. Pada masa VOC, petani hanya diwajibkan menjual komoditi tertentu pada VOC. Sementara pada masa tanam paksa, pribumi Nusantara harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Sistem kejam tanam paksa inilah yang memberikan bertumpuk-tumpuk kekayaan dan kemudian membawa zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940. Sementara itu, jauh di bawah sorot lampu keemasan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, rakyat pribumi Nusantara hidup dalam realitas perih kenyataan. Menjadi kaum tindasan dari para penjajah, tidak lain adalah seburuk-buruknya nasib dalam kemalangan. Sejarah mencatat sekian banyak peristiwa yang silih berganti mewartakan penderitaan anak bangsa. Sampai perlawanan dan perjuangan dikobarkan demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Untuk meraih kemerdekaan sebagai jembatan emas terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.